Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman, berjumpa dengan saya Dik-Dik di video, kali ini. Saat ini kita akan, eee, sama-sama belajar, atau membahas teori ya, dan sekaligus nanti praktek di ujungnya tentang, apa itu, kriptografi, bagian dari kriptografi itu hash ya, hash function, baik MD5 ataupun, SHA. Nah, kita mulai ke pendahuluan saja. Sebetulnya ini materi ini diambil dari berbagai sumber, baik dari sumber perkuliahan di kampus ya, ataupun ditambah dengan, dari googling ya sebentar. Saya rangkum dalam bentuk PPT. Ya kita bahas ya, eee, algoritma hashing, hash atau hash algorithm yang juga disebut algoritma intisari pesan, digunakan untuk menghasilkan intisari pesan khusus untuk pesan acak. Jadi algoritma ini diklaim sebagai elemen penting dalam kriptografi dan praktek keamanan. Hashing memiliki properti satu arah, dan karena properti itulah jadi mereka dianggap sebagai pesan yang memiliki peran yang besar dalam memberikan integritas pesan atau penyimpanan kata sandi. Nah, sejarahnya begini, fungsi hash atau fungsi hash yang satu arah itu dibuat berdasarkan ide tentang fungsi pemampatan. Jadi fungsi hash adalah sebuah fungsi atau persamaan matematika yang mengambil input dengan panjang variabel dan mengubahnya menjadi panjang yang tetap, biasanya lebih pendek. Keluarannya itu bisa disebut dengan nilai hash. Fungsi hash satu arah merupakan fungsi, one way function ya, yang dapat menghasilkan, signature atau ciri dari data, berkas atau string. Perubahan satu bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Itu ya, jadi karena satu arah itu satu bit diubah, perubahannya drastis. Oke, fungsi hashing ini tadi, sebagaimana tadi dibicarakan bahwa digunakan untuk memastikan integritas pesan. Jadi pesannya itu integritas pesan itu apa namanya, dipastikan oleh fungsi hash ini. Mereka memastikan data tidak berubah secara tidak sengaja atau sengaja. Coba kita lihat di gambar algoritma hash nih, lihat. Dari data yang dikirim, misalkan datanya bayar ke Alex $100 gitu. Nah, itu dikirim, dengan kode hashing-nya misalkan, 41H dan bla 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 gitu ya. Itu udah dimasukkan ke dalam algoritma hash. Nah, panjangnya tetap sekian ya. Ternyata datang ke, di akhir datang ke penerima itu jadi berubah, bayar ke Jeremy $1.000, itu kan berubah. Sehingga hash ini, yang hasil dilampirkan pesan ini ke penerima, dicek kalau memang berubah ya itu tidak bukan, kalau tidak sama maka, integritas pesan itu tidak bisa dipercaya lagi. Itu berarti apa namanya, hash-nya tidak berfungsi ya, seperti itu. Jadi hash ini berfungsi untuk memastikan integritas, jika berubah ya tidak berfungsi itu fungsi hashing-nya. Baik, kita masuk ke MD5. MD5 ini seperti di gambar, lihat ada pesan, plain text itu dimasukkan ke algoritma hash MD5, kemudian pesan, hash 128 bit. Nah, itu dari fungsi hash itu keluarnya itu adalah pesan 128 bit. Nah, hash ini adalah diperkenalkan oleh Profesor Ronald Rivers dan merupakan bagian dari kriptografi modern. Algoritma hash MD5 adalah fungsi hash searah dengan nilai 128 bit. Jadi dilihat dari sini 128 bit. Hash dinyatakan sebagai fungsi searah karena pesan yang dimasukkan akan diubah menjadi pesan pendek atau intisari pesan. Seperti tadi kan, intisari pesan ya dari awal. Dan sulit untuk kembali ke pesan awal. Karena seperti ini udah ke bawah, mengalir aja di bawah. Fungsi hash dapat mengubah pesan input yang memiliki panjang berubah-ubah menjadi pesan yang singkat yang panjangnya selalu diperbaiki. Jadi berapapun panjangnya inputnya sama ya. Ada catatan penting, MD5 ini dianggap sebagai algoritma warisan yang harus dihindari dan digunakan hanya jika tidak ada alternatif lain ya. Disarankan pakai
SHA ya, SH2 atau digunakan sebagai continue. Jadi ini lebih baik kalau ada SHA pakai SHA. Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan message ditch atau MD5 ya sebagai berikut. Penambahan bit-bit pengganjal. Pertama, menambah bit-bit pengganjal. Pesan mula-mula ditambahkan dengan bit-bit pengganjal sehingga panjangnya pesan paralel dengan modul 512. Setelah panjang data menjadi kelipatan 512, selanjutnya akan dikurangi 64 bit. Penambahan nilai panjang pesan semula representasi penambahan nilai panjang pesan semula representasi sebesar 5 bit tersebut akan ditambahkan ke pesan. Ketiga, intisari initialisasi penyangga. Nah, dalam tahap ini MD5 membutuhkan 4 buah register sebagai buffer dengan panjang masing-masing 32 bit sehingga total panjang buffer sebesar 128 bit. Baik, nah makanya 32 ditambah panjang buffer 32 bit. Jadi panjangnya sebesar 20 bit. Ini silakan nanti dilihat di materi yang akan nanti saya share. Kalau ada yang perlu silakan nanti di kolom komentar ya kalau ada yang perlu detail tentang langkah-langkah ini ya. Keempat, pengolahan pesan dalam blok bernilai 512. Dalam langkah ini awalnya didefinisikan 4 buah fungsi dengan inputan 3 buah word 32 bit dan menghasilkan 1 buah word 32 bit. Hasilnya akhir dari update 5 ini menghasilkan output message digits dengan panjang yang tetap sebesar 32 karakter. Nah, ini MD5. Jadi sebetulnya materi ini ada di sini ya teman-teman. Nah, materinya ada di sini. Panjang. Jadi bagaimana langkah-langkahnya. Tadi langkah keempat seperti ini. Nah, ini materi untuk 4 langkah tadi ya. Tadi kan sebatas poin-poinnya saja. Di sini dijelaskan alurnya seperti ini ya. Cryptograph. Ada yang memerlukan ini, silakan nanti komentar di kolom komentar ya. Oke, itu untuk MD5. Kita masuk ke SHA, Secure Hash Algorithm. Sama ya, seperti halnya MD5, ini fungsinya satu arah. Jadi dari pesan plain, pesan biasa, masukkan ke algoritma SHA, hasilnya adalah pesan yang di-hash seperti itu. Nah, algoritma kriptografi jenis hash dibuat oleh National Institute of Standards and Technology (NIST), digunakan bersama digital signature standar atau DSS. Pembuatan SH ini didasarkan pada MD5 yang diciptakan oleh Bapak Ronald tadi ya, dari Institut Teknologi Massachusetts, MIT ya. Kota Cambridge, Amerika Serikat. Algoritma SHA menerima masukan pesan dengan ukuran 264 bit, sekian ya, gigabit, dan menghasilkan message digits yang panjangnya 160 bit, lebih panjang daripada MD5. Tadi MD5 itu 128 ya. Dan kini ada 6 varian tentang SH ini. Ada SH0, SH1, SH2 ya. SH2 itu. SH24, SH256, SH384, dan 512. Nah, ini ada note sedikit nih. SH256, 384, 512 adalah algoritma generasi berikutnya dan harus digunakan bila memungkinkan. Jadi di antara ini di antara hash pilihan yang tadi ini lebih baik pakai SH ini ya. Ingat, SHA menggunakan fungsi hash satu arah sebagaimana digambar tadi ini, satu arah ya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah pembuatan SHA seperti berikut. Penambahan bit-bit pengganjal fading bits pertama. Ada langkah penambahan nilai panjang pesan, ada inisialisasi hash awal, dan pengolahan pesan dalam blok 512. Nah, seperti tadi saya bilang di sini ada. Ini saya kelola dari materi kuliah ya. Caranya panjang sekali. Ini SH256. Cara untuk bagaimana ini mendapatkan algoritmanya. Nih, langkah-langkahnya. Di sini ya. Caranya panjang. Ada yang memerlukan silakan nanti japri ya atau di DM di kolom komentar. Ada catatan kecil, meskipun hashing dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan yang tidak disengaja,
Tapi hashing itu tidak dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang disengaja. Jadi kalau yang disengaja itu susah gitu ya. Tidak ada informasi pengenal unik dari pengirim dalam prosedur hashing. Ini berarti bahwa siapapun dapat menghitung hash atau data apapun selama mereka memiliki fungsi hash yang benar. Jadi perubahan yang tidak sengaja itu bisa menggunakan hash. Ya, ini not kecil. Baik itu perbedaan antara materi singkat ya mengenai MD5 dan SHA. Kita praktek teman-teman. Yang dipakai untuk praktek ini pertama SAM, kedua Notepad, plus atau pakai Visual Code bisa ya atau browser. Yap. Untuk prakteknya nih SAM, SAM ya, SAM PP-nya pastikan udah jalan ya, udah saya jalankan. Kemudian Notepad ya, saya pakainya Notepad di sini. Ini contoh program untuk apa namanya MD5 dan hashing ya, SHA dipakai di sini. Ini contohnya buat program login ya. Tapi sebelumnya berarti teman-teman tuh harus membuat ini ya, apa namanya, membuat database dan tabelnya di database tersebut ya. Ini tabelnya udah saya buatkan sebelumnya. Bagaimana cara membuat database silakan belajar sendiri. Nantinya ada tabel hash di sini ya. Jadi untuk input data, nanti kalau ada data baru masuk ke sini. Nanti terus kalau login di-compare ke database yang ini juga. Nah, kita kembali ke program. Ini program untuk menginputkan data, ya data uji tambah data. Gitu. Misalkan datanya belum ada ditambahkan di sini, atau kalau bisa aja si datanya dimasukkan via langsung SQL-nya ya tadi. Kalau ada penambahan di sini, ini namanya uji tambah data seperti ini. Jadi memerlukan di sini memerlukan koneksi. Koneksinya mana di sini ya? Di sini memerlukan koneksi ini. Ini untuk koneksi kita ke database. Nah ini sebetulnya file ini juga banyak di internet ya, bisa download bagaimana file koneksi untuk PHP ke SQL ya, seperti itu. Nah ini buat koneksinya saja agar program kita nyambung ke SQL, ke database. Nah ini JavaScript yang dipakai. Jadi ini ada data table. Pertama ada JavaScript ini, terus kedua ada data table. Kita pakai data table ya untuk menampilkan tabel memakai data table. Ini data table ini. Ini untuk menguji data tabelnya di bawah ya teman-teman. Ini untuk menguji nih. Ini untuk menambahkan user ya. Ceritanya kalau kita running dulu ya. Bentar biar ada bayangan. Coba kita running di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini uji tambah hash sesuai dengan program tadi ya. Uji tambah hash. Jadi programnya seperti ini. Jadi 4 kode di atas ini. Ini untuk kode di sana ya. Jadi kini ada nama, username apa, passwordnya apa. Di sini ada pilihan mau MD5, SHA atau tidak. Di sini ada pilihan ya, pilihnya ini. MD5, kita cek box nih. Apakah MD5, SHA atau tidak ada. Ya, nanti kalau sesuai pilihan nanti kita simpan atau submit. Fungsi simpan dan bukti submitnya ada di bawah ya. Ini fungsi simpan atau sifat submit ya. Ada koneksi simpan, proses koneksi di sini ya. Ini untuk menyimpan. Oke. Simpan di sini ada proses. Oke. Dia manggil ke sini untuk koneksi. Ada fungsi proses, ada fungsi get jump, fungsi field di sini. Di sini banyak nih. Fungsi-fungsinya sudah disediakan di sini. Jika memerlukan silakan komen lagi di komentar ya. Jadi ketika simpan manggil proses ini seperti ya. Oke. Ini data table untuk menampilkan tabel yang ada di tabel yang ada di
ini ya di database ya. Nih, tabel sampai tabel berarti ya. Tabel ketemu tabel yaitu buat data tabelnya. Yang kita tampilkan nomor, nama, user seperti tadi ya. Nih, nomor, nama, user. Oke. Misal kita tambahkan dikit Gandara aja ya. Gandara. Username-nya misalkan 12345. Oke, 125. Username-nya Gandar. Oke. Password-nya 12345. Kita simpan sebagai MD5, simpan. Ini harusnya ke sini kesimpan ya. Simpan. Oke, ini data hash Gandara berhasil disimpan. Nah, ya, mana Gandara? Nih. Udah berhasil disimpan begitu ya. Username-nya di hash, password-nya juga di hash ya, hash-nya. Jadi karena di hash-nya MD5 ya kita ini berarti MD5. Kita coba kita daftar Gandara terus ininya ganda. Password-nya 123456. 123456. Ini SHA, coba lihat. Simpan. Bisa nggak ya? Ini udah disimpan. Karena berbeda, nah ini. Bedanya seperti ini ya. Username sama kelihatan ya MD5 disimpan dengan MD5, ini disimpan dengan SHA seperti itu. Nah, fungsi ini fungsi MD5, fungsi SHA. Kita lihat di programnya. Nah, di sini ya. Mana-mana tadi ya. Ini koneksi ke database ya. Untuk koneksi ke database-nya jadi seperti ini. Ini program untuk select ambil dari database, ini terus langsung disimpan ke sana ke database. Nah, ini kalau jika keterangannya MD5, jadi kita kalau klik MD5 maka username sama passwordnya disimpan dalam format MD5. Tapi jika keterangannya SHA tadi ya, keterangan itu ini. Jika keterangannya SHA nanti disimpan username-nya dalam SHA juga. Ini kebetulan yang dipakai SHA 1 ya. PHP telah menyediakan ya fungsi untuk SHA ini, jadi kita ini rumusnya tinggal gini aja ya kodenya. Kalau selain itu ya udah berarti seperti biasa. Misalkan kita tadi yang Gandara ininya ganda, passwordnya 123456, kita non nih. Kalau nggak ada ya udah simpannya dalam bentuk ini ganda 12345. Oke, sekarang kita coba login ya. Di sini ada login juga nih. Login ini ada authentication hash. Kita login, username-nya apa, password-nya apa, keterangannya kita loginnya pakai apa nih, MD5 atau hash nanti ya. Nanti kita dipilih di sini nih. Jika yang dimasukkannya adalah username-nya sama nih, ini offset ini untuk mencari nih. Jika yang dimasukkannya di login-nya itu sama ya, di login-nya ada sama di username juga ada, password-nya juga ada, maka ini post login itu maksudnya di sini teman-teman. Coba kita lihat tab ya. Kita lihat yang hash ya. Yang login masuk ke ini username, password dan ada pilihan di sini. Jika sama dengan yang di database, ini perbandingan sebetulnya ya. Jika kita masukkan misalkan tadi apa? Username-nya Pak Ganda, passwordnya 123456. Karena tiga-tiganya tadi sama, passwordnya harusnya masuk login. Nah, Anda berhasil login. Balik lagi ke sini ya. Kita lanjut Ganda, passwordnya 123456. SHA juga tadi sama ya maksudnya. Login harus berhasil. Itu lagi Ganda 1234566 non sama ya tadi harus berhasil. Oke. Karena dibandingkan di mana di database-nya sudah ada. Ini belum refresh, kita refresh. Nih, refresh. Karena di database sudah ada ya tiga-tiganya nih. Dengan username Gandar dan ininya udah ada. Oke. Kemudian kita coba Ganda ininya 123. Nah, salah harusnya login. Nah, Anda gagal login sebagai karena salah password. Nanti ini bisa dikembangkan ya ini sebetulnya program ini untuk program login. Oke, saya kira cukup ya untuk pengenalan tentang apa namanya uji coba tambah hash, bagaimana
MD5, SHA ataupun tidak ada. Jadi sekali lagi di sini yang membedakannya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Di sini nih. Di sini pakainya adalah MD5 dan SHA1 ya. Silakan kalau pakai SHA2 yang lain-lain silakan. Ini bisa dikembangkan apa namanya? Coding yang ini ya. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.